welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. Kedua, tidak semua akan resonate dengan kamu. Ketiga, segala macam kritik dan saran positif aku terima. Keempat, jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Hai Makasih. semuanya, apa kabar kalian? Baik-baikkah? Di sini temanya adalah mengenai orang ketiga, tapi ini adalah mini video ya teman-teman. Nah, ini mini video ini adalah general reading, jadi aku tidak akan namanya membuka atau pilih kartu ya. Di sini dengan tema aku hanyalah orang ketiga. Mungkin aku akan memberikan untuk apa yang harus kita lakukan, misalnya aku atau kamu sebagai orang ketiga. Kita cek energi dia dulu ya teman-teman. Di sini untuk hubungan orang ketiga, aku melihat energinya adalah ya, pertama dia memang tidak puas ya. Jadi dia dalam hubungan rumah tangganya sendiri itu merasakan tidak nyaman, dan dia di sana ingin mencari seseorang yang bisa memperhatikan dia sehingga dia merasa fulfill lagi. Dia merasa bisa mendapatkan apa yang dia mau, perasaannya terpenuhi. Oke. Makanya sebetulnya ketika dia jadi orang ingin memiliki atau naksir kamu ya, dia melihat di sana ternyata di sini tuh ada cinta gitu loh, ada perasaan yang selama ini dia timbulkan di dalam diri. Kamu adalah orang yang dia mau, begitu. Tapi di sini kelihatannya di depannya itu dia tidak bisa memilih ya. Dia tetap menjadi seseorang yang dengan status sudah menikah, dengan status yang nggak bisa digeser lah, nggak bisa bercerai atau gimana. Dan di sini ada Two of Cups. Intinya kalian itu sekalipun dia dengan dengan perasaan yang tidak sendiri lagi, bukan single lagi, tapi dengan kamu itu perasaannya terhubung gitu ya. Kemudian di sini ada The Lovers, ada The Star, ada The Hermit, Eight of Pentacles, ada The Hangman, Two of Wands, dan Eight of Cups. Di sini kalau saya lihat ya, mungkin ya beberapa dari kamu di sini hubungannya intinya ada yang tiba-tiba dia pergi ya. Tiba-tiba dia pergi, tiba-tiba dia yang tadinya ini cinta sama kamu ya, menaruh harapan besar, memberikan kamu sesuatu optimisme, dia tiba-tiba merenung. Apakah hubungan ini yang dia usahakan itu udah hasilnya? Beberapa di antara pasangan kalian itu cuman diem aja. Dia malah ingin menyelesaikan hubungan dengan kalian, seperti itu ya. Di sini energinya tidak tidak memperjuangkan kalian gitu loh. Kemudian apa sih yang harus kalian lakukan? Di sini kalau aku lihat ya teman-teman, hubungan kalian itu tidak seperti effortnya itu kurang ya, effortnya kurang,
dan kalian ditinggalkan. Sekarang apa sih yang bisa kalian lakukan dari hubungan ini? Ya, karena jujur aja dia tiba-tiba mungkin pergi, memblokade semuanya, tidak mau ngomong lagi sama kamu. Kira-kira apa sih yang harus kalian lakukan? Eight of Cups, the Hierophant, the Hermit, Knight of Swords, Five of Swords, ada The Lovers, dan ada Prince of Thieves. Jadi yang bisa kalian lakukan adalah pertama di sini teman-teman. Aku tidak bilang kalian harus pasrah ya. Tapi kalau dia udah meninggalkan kamu, di sini tandanya kamu juga harus ada langkah untuk menuju ke depan. Ada di Hierophant di mana dengan kejadian semua ini kamu harus menjadi seseorang yang bisa lebih mendekatkan sisi spiritual. Ada The Hermit juga, di mana kamu dan dia itu menjadi sama-sama orang yang bijak. Ya, kamu harus mereview lagi apa yang sudah ada di perjalanan kamu ke belakang, itu apakah sudah benar atau belum. Dikirakan kalau aku lihat di sini, jujur aja ya teman-teman, ketika kamu sudah dicampakkan, ya, dan kamu tuh tidak akan dihargai, tidak dilihat effort kamu seperti apa di sini, maka kamu di sini percuma namanya kamu mau memperjuangkan hubungan ini juga. Hubungan itu harus ada dari dua belah pihak, ya. Kalau misalnya nggak dari dua belah pihak, hubungan ini akan hancur. Gitu aja. Kenapa? Ketika kamu semakin melakukan perlawanan, kamu semakin ngotot mau sama dia, kamu yang akan sakit hati. Kenapa? Karena dia sudah niat meninggalkan. Entah dia meninggalkan kamu itu karena memang menahan dirinya sendiri supaya nggak ketahuan atau gimana, tapi kalau menurut aku dia menyelamatkan diri sendiri, begitu ya. Kemudian di sini ada The Lovers. Ketika kamu sudah maju dan memblok, ya, beberapa di antara kalian itu nanti akan mendapatkan orang yang lain. Ya, beberapa orang yang lain. Atau ketika kalian sudah sakit hati, kalian di sini sudah mulai self love lah, mulai mencintai diri sendiri. Kamu menjadi orang yang lebih awareness akan artinya cinta. Di sini ada Prince of Thieves. Nah, Prince of Thieves di sini ialah beberapa di antara kalian mungkin itu akan lebih ke kemajuan diri sendiri. Banyak yang mau bekerja, banyak yang mencari peluang, banyak yang ingin merepair sakit hati kalian. Gitu. Dan kita buka lagi ya. Ada Justice. Ada Two of Thieves. Ada Eight of Wands. Ada Two of Swords. Six of Thieves lagi. Six of Cups. Dan di sini ada Four of Cups. Jadi begini teman-teman. Ketika kamu sudah mulai mengetahui, mereview kembali kenapa dia, semakin kamu kejar dia itu semakin pergi dan kamu bahkan diblok, bahkan kamu diperlakukan tidak adil. Di sini kamu akan menyadari bahwa cinta yang sudah kamu berikan itu tidak seimbang sama dia. Ya, kamu harus berani membuka diri. Di sini ada Two of Thieves. Two of Thieves artinya kalau kamu paksakan hubungan ini, maka hidup kamu tuh tidak akan stabil juga. Di sini terlihat jelas bahwa dia di sini tidak ada pergerakan ke kamu, bahkan dia meninggalkan. Dia nggak memilih kamu. Dalam hal kita ini harus legowo,
sebagai orang ketiga itu harus legowo. Kenapa harus legowo? Karena dia udah nggak butuh kita lagi. Dia lebih bilang kalau ini tuh hilaf gitu loh, semuanya hilaf. Segampang itu dia membalikkan tangan. Ya, apakah kamu harus balas? Aku bilang nggak usah. Tapi balaslah ke dia, perlihatkan ke dia bahwa kehidupanmu itu lebih baik tanpa dia. Oke? Di sini energinya juga harus meninggalkan. Aku tahu hal ini mungkin itu membuat kamu dilema, kamu susah, kamu nggak bisa milih, bahkan kamu nggak tahu harus berbuat apa. Tapi percayalah ya, dengan kamu belajar dari ini semua, di sini kamu nggak harus berbuat apa-apa. Dengan kamu tidak berbuat apa-apa, kamu akan merasakan peace dan nanti ada kesuksesan di sini, teman-teman. Ya, kamu sukses dalam mengelola emosi kamu. Kamu akan sukses, namanya bisa melewati hambatan seperti ini. Dan di sini, bila kamu sudah selesai, kamu oke, otomatis pekerjaan kamu juga akan oke. Kamu udah mulai lagi produktif, kamu udah mulai lagi tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Dan di sini ada Six of Cups. Ya, Six of Cups itu ada tulisan pleasure, itu ada gairah. Di sini kamu saatnya nanti akan mendapatkan atau kamu memiliki perasaan yang utuh untuk membuka lembaran baru. Oke? Di sini ada perasaan utuh untuk membuka lembaran baru. Dan kamu adalah yang mengontrol hidup kamu. Kamu yang mengontrol perasaan kamu, bukan orang lain. Bukan juga dia. Kalau saranku, tidak perlu marah. Jika memang dia tidak adil, ya sudah. Ya, kita orang ketiga bisa apa? Kita tahu bukan prioritas. Kita harus berusaha bahwa kita ini masih sehat, kita masih diberikan akal, berarti bagus. Kamu diselamatkan sama semesta bahwa kamu itu bukan orang seperti itu. Kamu bukan orang yang terus-menerus diberikan diberikan cobaan sebagai orang ketiga dan saatnya harus cut. Kenapa? Karena semesta sudah mempersiapkan pasangan lain untuk kamu. Sekarang kita cek untuk pesan dari angels. Pesan dari angels untuk orang ketiga. Untuk kamu yang orang ketiga sedang galau, kita cek ya. Make the effort. Great love is worth taking the steps you got to take. Jadi, di sini harus ada effort kamu juga. Kalau seandainya kamu sudah ditinggalkan sama seseorang yang menyakiti kamu, maka kamu setidaknya harus ada effort untuk diri kamu sendiri. Buatlah suatu perubahan positif, teman-teman. Ya, gimana caranya kamu tuh bisa lebih menghargai, namanya artinya cinta. Kamu menghargai diri kamu sendiri bahwa aku tuh tidak pantas menjadi atau diperlakukan seperti ini. Kemudian di sini kita cek lagi ya. Pay attention to the red flags. Kamu tahu bahwa hubungan ini memang ditakdirkan berpisah, kamu sama dia berpisah dikarenakan apa? Ya, dikarenakan ini sudah tanda bahaya buat kamu. Kamu gak akan nyaman dengan hubungan seperti ini. Kamu bukan orang yang bisa menghandle hubungan ini, dan dia tidak bisa menghandle hubungan ini dengan baik. Suatu saat, dia memang tidak akan bisa memilih. Jadi apa bedanya? Ada trust. Kamu percaya, ya, percaya. Kamu tidak boleh menjadi seorang apatis. Kamu harus percaya bahwa cinta itu akan datang, takdir itu akan datang untuk kamu. Semesta sudah mempersiapkan orang yang lebih baik untuk menjadi penggantinya dia. Ya, karena dia tidak bisa menghargai kebaikan kamu di sini. Ada passion. Ada gairah, aku bilang. Di sini juga ada pleasure ya, ada passion. Jadi kalian itu harus mengerti bahwa kamu harus menerima hati kamu. Kamu harus bisa membuat dirimu tuh bergairah lagi pasca putus dengan dia.
jangan menjadi apatis. Ya, kalau misalnya kamu menjadi apatis, siapa yang mau datang? Siapa? Apakah kamu nggak pengen ada orang pengganti lebih baik? Harus terpaku sama orang seperti ini. Ada attraction di sini, kamu bisa melakukan attraction atau bisa melakukan suatu daya tarik. Ya, ada daya tarik yang di sini sifatnya romantis. Jadi kalau aku bilang nanti akan seseorang yang datang, ya, dan kamu di sini ada namanya law of attraction. Kamu ini menjadi daya tarik bagi lawan jenis kamu. Ketika kamu sudah dalam posisi itu, teman-teman, ya, kamu sudah berdua ketemu dengan orang yang kamu suka. Kamu udah nggak peduli lagi dengan urusan kamu nggak peduli lagi nanti kalau someday dia akan cari-cari kamu lagi. Kamu sudah punya penjaga, kamu sudah punya orang yang benar-benar mengasihi kamu, ya. Dan ini yang paling penting, kalau kamu misalnya punya ketemu pasangan, bukan harus dengan pelarian. Artinya apa? Ketika kamu ketemu orang baru, perlakukanlah sama dengan kamu cinta ke orang itu. Alihkan ke dia. Jangan cuma jadi pelampiasan. Ya. Intinya dalam hal ini, healingnya adalah kamu tidak boleh mencari pelampiasan untuk menggantikan orang yang brengsek ini. Orang ini kan nggak salah apa-apa. Rata-rata dari beberapa orang adalah, oh iya, yang penting aku jatuh cinta. Tapi hati kamu apakah sudah selesai sakit hatinya? Belum kan? Kalau misalnya belum, jangan dipaksakan jatuh cinta. Saran dari aku, tulis kesakitan kamu dalam buku, tulis yang banyak kebencian kamu apa, amarah kamu apa, kamu robek, kamu bakar. Lakukan tuh setiap hari. Itu adalah salah satu treatment ya. Dan buat kalian di sini yang menjadi orang ketiga, tidak perlu namanya menyesal. Walaupun kalian dicemooh, aku adalah orang yang no judging. Cinta itu bisa datang kapan saja, dimanapun dan kapanpun. Dan kamu juga pasti tidak mau jadi orang ketiga. Tapi takdirnya sudah berkata lain. Bukan berarti kamu tidak usaha mempertahankan. Karena kamu punya cinta ke satu orang, kamu pertahankan. Tapi kalau dia tidak bisa mencintai diri kamu, dan kalau dia mengeluhkan masalah rumah tangganya sama kamu, anggap aja kamu itu adalah orang yang cuman bisa dia percaya. Jadi hubungannya hanya itu. Ketika dia sudah tidak butuh kamu, ya sudah, kamu tidak dibutuhkan. Intinya, jika menjadi orang ketiga, harus siap suatu waktu hubungannya berakhir. Tips dari aku, tidak boleh baper. Karena memang gimana pun tidak ada yang membenarkan posisi orang ketiga. Ya, tapi cinta itu bisa datang kapan saja. Gak kenal waktu, gak kenal tempat. Kalau energi kalian dengan energi dia yang meninggalkan kamu ini waktu itu lagi connect, ya akan terjadi koneksi. Kalau enggak, ya enggak. Mau kamu denial kayak apa, itu pasti akan ada terjadi koneksi. Tetapi jika salah satu memang sudah tidak menghargai lagi, buat apa dipertahankan? Kamu punya masa depan. Intinya, semesta memberikan pandangan ke kamu. Kamu mau stay nggak sih dengan orang seperti ini? Dia aja nggak bisa ngebelain kamu. Ngapain lagi kamu belain? Kan gitu. Intinya kamu itu berarti kok. Kamu itu something, bukan nothing. Kamu bukan sampah. Itu yang perlu aku tekankan di sini. Ya. Hidup kamu itu mempunyai tujuan. Ada life of purpose namanya. Untuk kamu orang ketiga, kita lihat ya, life purpose kamu nih apa. Children, kalau misalnya kamu sudah punya anak di sini, dalam posisi kamu janda dan kamu orang ketiga, fokus sama anak. Karena kenapa? Dengan kamu, atau kamu bisa menjadi guru anak-anak, guru TK atau apapun yang berbau dengan anak-anak. Kenapa? Dengan memberikan kamu arahan kepada anak-anak, ya kan? Itu sama aja dengan mengikis karma kamu dari masalah ini, dan hati kamu akan tenang. Ada
Environmentalist. Oke, you are angel environmentalist. Jadi kayak you are an angel who has born to protect nature and teach about nature and the animals. Jadi kamu di sini menjadi seseorang yang penuh dengan kasih, penuh dengan spiritual, ya. Jadi kamu tidak boleh ada namanya anger. Kamu harus kontrol anger kamu dan kamu harus happy, ya. Kamu adalah influencer, gitu. Dari kisah kamu ini kamu bisa survive. Ada energi healing. Your natural energy healing abilities are an important part of your life purpose. Tujuan kamu adalah kamu penyembuh. Kamu juga bisa sebagai penyembuh. Jika kamu merasa tersakiti di sini, maka spiritual kamu itu akan tinggi. Di sini kamu bisa memilih bidang-bidang ini untuk merilis namanya sakit hati kamu dari dia, ya. Nutrition. Mungkin kalau kamu suka masak, suka apa, alihkan ke sana. Ya. Alihkan ke sana. Kenapa? Karena kamu dengan kesibukan ini, kamu ngebantu orang untuk memilih atau mendapatkan makanan yang mereka suka, memberikan gizi yang baik untuk mereka. Nah, itu dia. Salah satu bentuk untuk melepas karma dari orang ini. Practice. Nah, kamu punya skill apa? Didalamin aja supaya kamu nggak ingat orang ini terus, ya. Spiritual teacher. Nah, guru agama. Nah, misalnya kamu di sini kamu mau jadi coaching, kamu mau jadi praktisi, mau jadi apa? Itu untuk semua agama, ya. Spiritualis. Kamu mau jadi seorang coach gitu. Kamu belajar dan kamu nanti di sini bisa kasih arahan itu. Ujung-ujungnya, rata-rata orang yang patah hati, yang berkali-kali gagal rumah tangga, jadi orang ketiga dan lain-lain, intinya dia harus bersih dulu. Arah-arahnya akan ke spiritual. Kemudian di sini ada freedom. Kamu bisa memilih apapun yang kamu inginkan selama itu positif. Tidak boleh ke hal negatif. Kamu punya keahlian apa, kamu kembangkan keahlian lain di luar ini. Tapi memang 6 pilihan ini adalah yang paling oke. Sisanya terserah kamu. Yang mesti kamu harus ada di pikiran kamu adalah positif, positif, positif. Tanamkan itu tiap hari. Dengan begitu, amarah kamu di sini akan meredah. Oke? Mungkin ini adalah general reading hari ini, dan ini sekian pembacaan dari aku. Untuk yang berat-berat mungkin besok aku akan up, ya. Untuk energi orang ketiga juga. Tapi jam 7 malam. Oke? See you when I see you. Jangan lupa kalau mau personal reading silakan, ada kontaknya. Terus ada personal reading juga kalau mau add sosial media aku juga boleh. See you when I see you and stay positive. Bye bye.